Oke, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan siang? Sudah. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Good job. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Semua siap? Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada 2 orang yang tidak hadir, yaitu Jimmy itu sakit sama Kaisar izin. Oke, jadi 2 orang yang tidak hadir. Terima kasih Bumi. Ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? Saya. Oke, Gita, apa yang kamu ingat tentang materi minggu lalu? Kita minggu lalu belajar tentang penanganan material yang terbagi jadi 2, yaitu mekanis dan manual, dan juga kita belajar tentang alat-alat penanganan material. Oke, luar biasa sekali Gita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang K3. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penanganan material. Dan hari ini kita akan belajar tentang K3. Apa itu K3? K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa sih kalian perlu belajar tentang K3? Ya, karena gini, kalian kan sebenarnya anak-anak SMK ya. Ketika nanti kalian akan lulus, tentu kalian akan lulus ingin bekerja. Ya. Nah, adalah sangat penting bagi kalian untuk tahu apa sih yang harus dilakukan ketika nanti bekerja. Salah satunya adalah harus tahu nih, kalau bekerja itu harus bekerja dengan aman, bekerja dengan hati-hati. Disitulah pentingnya kalian harus tahu tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kalian itu bisa mencapai 2 kompetensi dasar. Di mana kompetensi dasar yang pertama adalah diharapkan kalian bisa menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kedua adalah kalian bisa melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan di dalam tujuan pembelajaran tersebut, kalian akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, dan juga ada penugasan nanti di akhir. Dan harapannya kalian bisa mencapai domain kognitif di tingkat penerapan, kemudian domain psikomotorik di tingkat respon kompleks, dan domain afektif tingkat mewatak. Inilah KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan apa sih yang akan kita pelajari sepanjang hari ini? Itu ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang pengertian K3, kemudian ada tujuan K3, simbol rambu keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian juga prosedur ketika melakukan ke K3, kemudian ada pengertian APD, jenis-jenis APD, fungsi dari APD, dan bagaimana menggunakan alat pelindung diri. Oke, di dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan, kemudian di sana ada beberapa artikel dengan masalahnya, kemudian kalian identifikasi masalahnya apa, kemudian kalian kerjakan beberapa pertanyaan di sana. Nanti untuk pengerjaan LKPD-nya akan dilakukan dengan diskusi kelompok. Dan perlu saya informasikan bahwa di akhir pembelajaran kita hari ini, itu akan ada kuis. Semangat dong, kuis ya. Ya, nanti kuisnya kita akan menggunakan Quizizz seperti biasa. Semua udah punya akunnya kan? Ya. Bawa kuota, ada kuotanya? Bawa handphonenya? Oke, good job. Jangan lupa, pokoknya sekarang kalian harus full konsen karena di akhir ada kuis. Oke? Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Di sini, siapa sih yang kalau pergi ke sekolah itu bawa kendaraan sendiri? Oke, Dava. Dava, kamu ke sekolah bawa kendaraan apa? Motor. Oke, ketika kamu menggunakan motor, apa sih yang harus kamu pakai? Ada helm, ada jaket, ada sarung tangan. Oke, kenapa kamu pakai itu? Untuk melindungi diri.
Melindungi diri. Kamu pakai helm untuk melindungi diri, melindungi bagian apa? Kepala. Dari Benturan ketika terjadi kecelakaan. Iya, betul sekali. Jadi kamu pakai helm itu untuk melindungi bagian kepala. Ya, jadi kamu pakai helm itu bukan sekedar sebagai aksesoris, tapi memang ada fungsinya, itu untuk melindungi kepala. Dari apa yang dilakukan Dava, sebenarnya itu kalian tuh secara nggak sadar udah menerapkan yang namanya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dia pakai helm supaya dia saat mengendarai motor selamat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, K3 yang dilakukan Dava sebenarnya kan itu di kehidupan sehari-hari. Yang akan kita kupas di dalam pembelajaran hari ini adalah bagaimana kalian menerapkan K3 ketika kalian berada di dunia kerja. Semangat buat belajar. Oke, setelah ini kita akan coba untuk menonton video animasi tentang K3. Nanti silakan kalian amati. Di dalam video tersebut ada kejadian apa, kemudian penyebabnya apa, dan dampaknya apa. Nanti silakan kalian amati, kemudian kalau perlu kalian catat. Nanti kalian boleh tulis hasil pengamatan kalian di buku kalian, di kertas. Kemudian setelah itu, setelah videonya ditayangkan, nanti kita akan melakukan tanya jawab untuk melihat apa sih yang udah kalian amati. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Ya, ini videonya silakan ditonton. Dari hasil nonton video tadi, apa yang berhasil kalian amati? Sudah dicatat? Sudah. Oke. Siapa di sini yang mau menyampaikan hasil pengamatannya? Oke, kita mulai dari sisi sebelah sini dulu. Dava, apa yang kamu amati? Pekerja tidak memperhatikan kondisi area kerja. Oke, pekerja tidak memperhatikan kondisi area kerja. Tadi siapa lagi yang angkat tangan? Gita. Apa Gita? Pekerja tidak menggunakan helm. Pekerja tidak menggunakan helm. Kemudian tadi ada Dwi. Gimana Dwi? Pekerja tidak menggunakan tali pengaman saat bekerja di ketinggian. Pekerja tidak menggunakan tali pengaman saat bekerja di ketinggian. Selanjutnya tadi terakhir yang mau ngangkat tangan. Pekerja tidak memperhatikan keselamatan diri. Pekerja tidak memperhatikan keselamatan diri. Oke, menurut teman-teman yang lain yang tadi yang disampaikan Dava, Gita, Dwi, dan Chelsea, sama nggak dengan apa yang kalian amati? Sama, iya. Jadi dari video tadi ada beberapa kejadian kan? Dia tidak menggunakan helm, dia tidak mengindahkan kondisi area kerja, kemudian juga tadi apa lagi? Ketika bekerja di ketinggian tidak menggunakan tali pengaman, dan lain sebagainya. Dan dampaknya apa tadi yang ketika dia bekerja di ketinggian tapi dengan menggunakan alat yang tidak proper, yang tidak seharusnya. Ujungnya apa tadi? Jatuh dari ketinggian, kemudian juga tadi dampak yang terbesarnya adalah dia mengalami patah tulang. Dari hasil pengamatan kalian, apa sih sebenarnya K3 itu? Ada yang tahu K3 itu apa? Oke, Dava, menurut Dava apa? K3 itu tuh ilmu pengetahuan yang penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam kerja. Oke, ilmu pengetahuan Dalam penerapan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Oke. Neng, apa Neng? Menurut kamu K3 tadi kan kamu angkat tangan kan? Iya. K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledak, dan pencemaran lingkungan. Oke, ya luar biasa sekali ya. Tepuk tangan buat teman kalian.
Ya, dari sini jadi kalian udah tahu ya apa sih sebenarnya pengertian dari K3. Jadi K3 itu berbicara tentang bagaimana ilmu dan penerapannya itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kebakaran dan hal lain-lainnya ya. Pokoknya intinya K3 itu selalu berbicara tentang keamanan dan keselamatan diri. Oke, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. Itu nanti akan saya buat jadi 4 kelompok. Nanti silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti akan saya bagikan LKPD. Kemudian dalam LKPD ada beberapa pertanyaan. Silakan dikerjakan ya, didiskusikan. Itu untuk tugas di rumah ya, kalau untuk yang like and subscribe-nya, tapi kalian videonya menggunakannya di sini. Oke, jadi akan ada 4 kegiatan. Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD? Cukup. Kalau sudah, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Langsung berempat ya, ambil meja yang 4. Oke, kalau begitu saya minta untuk kelompok 1, Dava, untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk kelompok lain. Nanti kelompok lainnya boleh memberikan komentar ya, atau memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok mereka. Untuk Dava, silakan. Topik pertama dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tugas 1. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, Dari hasil pembelajaran kita hari ini, ada yang mau kasih kesimpulan apa sih yang udah kita pelajari sepanjang hari ini? Oke, Alfandi, apa yang kamu simpulkan? Saya menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu saya mengetahui apa itu K3. K3, Lalu saya mengetahui apa tujuan K3. tujuan K3, Lalu saya mengetahui simbol atau rambu K3 dan apa itu APD. Oke, good job, luar biasa. Tadi siapa lagi ya? Oh, Febri ya. Febri, apa yang kamu dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Dari pembelajaran hari ini saya dapat kesimpulan bahwa kita lebih mengetahui bahwa tentang keselamatan dan keamanan saat kita bekerja, kan dari kita bekerja saat di laboratorium, dari perusahaan, kita lebih mengetahui tentang keamanan bagi diri kita sendiri. Contohnya menghindari dari bahaya yang akan mengancam kita. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Febri. Oke, sekarang sebelum kita mulai kuis, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ambil posisi semula, kemudian siapkan handphonenya dan menggunakan aplikasi kuis. Oke, dari hasil kuisisnya ternyata yang mendapatkan skor tertinggi adalah Dava dan Bumi. Tepuk tangan buat Dava dan Bumi. Luar biasa. Kira itu yang sudah kita pelajari sepanjang hari ini. Harapannya adalah semua yang sudah dipelajari bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan pada akhirnya nanti bisa kalian terapkan ketika nanti kalian sudah memasuki dunia kerja. Oke, ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait K3? Cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya saya akan menginformasikan minggu depan kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu materi P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke? Ya, nanti silakan kalian baca terlebih dahulu materinya sesuai dengan modul yang sudah saya berikan di pertemuan paling pertama ya. Kalian baca terlebih dahulu sehingga ketika kita masuk ke pembelajaran, setidaknya kalian udah punya bayangan lah. Oke? Oke, kalau begitu saya mau akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum ditutup, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Semua siap.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.